Mungkin saya mau ke Bu Nining. Bu Nining, kalau dari Serikat Buruh gimana nih? Besok rencananya mau unjuk rasa. Ya, kita apresiasi kepada seluruh serikat buruh atau gerakan rakyat yang kemudian memberikan gelombang protesnya terhadap pemerintah, di mana kita tahu berbagai macam regulasi, undang-undang, kebijakan seringkali tidak partisipatif bermakna bagi rakyat gitu ya gitu. Dimana seharusnya ketika pemerintah ingin melahirkan satu regulasi atau kebijakan paling tidak adalah bagaimana pelibatan seluruh stakeholder. Artinya kita akan tahu bagaimana manfaat, bagaimana konsekuensinya. Betul. Nah ini yang seringkali terjadi sejak dari Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya sampai kepada PP 21 tahun 2024 ini. Nah dalam situasi keprihatinan, situasi ekonomi hari ini di mana kaum buruh gitu ya, beberapa tahun terakhir kita tahu ditekan upah serendah-rendahnya gitu ya dengan berbagai macam lewat kebijakan, tapi di sisi lain kaum buruh diberikan beban terus gitu ya gitu. Nah kalau dulu di Undang-Undang Jam Sostek buruh tuh hanya menerima hanya program kesehatan dipotong. Kontribusi antara buruh dengan pengusaha, tapi dengan adanya SJSN, terus kemudian turunannya adalah Undang-Undang BPJS, kemudian semua program itu dibebankan kepada buruh dan pengusaha. Nah tentu ini adalah semakin berat gitu ya, di mana situasi yang kemudian upah sebenarnya tidak secara angka mungkin dia akan terlihat 1,56 rata-rata terjadi kenaikan gitu ya. Tapi di sisi lain kalau dibicara tentang kondisi objektifnya dengan kenaikan berbagai macam kebutuhan pokok gitu ya, kebutuhan yang mendasar, sebenarnya tidak terjadi kenaikan. Contoh misalkan ketika penentuan upah itu kan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di 2023 untuk berlaku di 2004. Tapi di sisi lain gitu ya di 2003 itu sudah terjadi kenaikan kebutuhan pokok, kenaikan listrik gitu kan dan yang lain akan berimbas kepada semua kebutuhan. Belum lagi ketika terjadi kenaikan di awal 2024 semua kebutuhan pokok diserahkan kepada mekanisme pasar dan upah itu tidak sama sekali terjadi kenaikan. Tidak berjalan Nah ditambah ya. lagi dengan beban hari ini tapera gitu ya, memang di dalam PP itu 3%, 0,5% pengusaha, 0,5 pengusaha, 2,5% pada buruh. Luar biasa beban diberikan. Kalau kami bilang sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Kemarin Omnibus Law yang begitu dikritik keras gitu ya agar memberikan bagaimana peningkatan kesejahteraan perlindungan sekarang diberikan beban kembali. Ini sangat tidak bijak dan kita melihatnya pemerintah hari ini menjadi justru uang itu adalah akan ada seperti badan pengelola gitu ya, dan di sana nanti akan ada indikasi korupsi ada gitu ya, gitu. Ada celah-celah. Seharusnya kalau bicara tentang problem anggaran negara karena persoalan kepentingan rakyat, seharusnya kan ada hal-hal yang lain yang bisa. Kalau kita lihat memang perumusan Undang-Undang Tapera di 2016 ini hampir tidak terdengar ya. Bagaimana merumuskannya? Apakah kemudian melibatkan juga para pengusaha? Nanti kita akan bahas Pak Sani, usai jeda berikut kami akan kembali.